pelatihan yang kita akan lakukan ini sebenarnya ingin memberikan pengalaman. Kita akan sharing tentang apa sih sebenarnya yang harus minimal diketahui oleh kita sebagai pendamping perhutanan sosial. Misalnya tadi beliau bicara tentang kewenangan desa. Mau tidak mau kita harus belajar tentang undang-undang desa, pasal 76 undang-undang desa tentang kewenangan desa, kemudian turunannya PP 43 junto PP 47 tahun 2015, kemudian turun lagi Permendes nomor 1 tahun 2015 tentang kewenangan desa, ataupun Permen Dagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Jadi ada kewenangan desa ini diatur oleh dua kementerian. Dan berikutnya kita juga harus paham juga tentang peraturan bupati tentang daftar kewenangan lokal berskala desa. Meskipun tidak semua kabupaten sudah menerbitkan perbub itu. Yang kami tahu baru Kutai Kertanegara, Kutai Timur, serta Kutai Barat. Tidak semua. Karena itu juga sebenarnya menghambat desa untuk membuat peraturan desa tentang daftar kewenangan desanya. Nah, itu yang sebenarnya idealnya pelatihan ini diikuti oleh kepala-kepala desa juga, sehingga kemudian pemahaman ini maupun pendamping desa, sehingga pemahaman yang antara kita pendamping perhutanan sosial juga dengan pendamping desa maupun juga lembaga pengelolanya bisa sama, satu frekuensi, sehingga kemudian tadi harapannya di akhir pelatihan ada output satu anggaran yang kemudian disepakati oleh peserta untuk menjadi anggaran desa untuk tahun 2020 misalnya. Sayang karena keterbatasan dana, kami belum bisa mengumpulkan semua. Ini karena kalau kita mengumpulkan semua, mungkin untuk satu kecamatan saja, misalnya contoh di Karangan ada berapa desa? 7 desa, 7 kali 5 misalnya, sudah 35. Berarti kita perlu melakukan per kecamatan. Kenapa kemudian kita juga mengundang KPH? Karena harapan kita perencanaan perhutanan sosial ke depan juga ini menjadi bagian yang direncanakan dari awal oleh KPH. Kami sedang melakukan exercise ini dengan KPH Bengalon. Kami rencananya diundang oleh KPH Bengalon untuk mensosialisasikan tapi khusus Karangan, kita ingin membangun master plan perhutanan, pengembangan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Karangan. Kami sudah kemarin mengundang Bapeda yang akan bersedia melakukan kajian tentang pengelolaan pengembangan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial. Tapi hal itu tidak bisa terjadi kita melibatkan Bapeda atau Pemda kalau kita tidak menyiapkan desa-desanya dengan kebijakan dengan akses perhutanan sosial. Nanti akan pada sesi berikutnya setelah makan siang nanti akan kami sampaikan tentang kebijakan perhutanan sosial yang kemudian bisa diintegrasikan, termasuk kita akan membahas tentang Permen Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Mana sebenarnya yang bisa dimanfaatkan seperti yang pengalaman Pak Adrianus tadi, mana yang kemudian bisa dimanfaatkan secara langsung untuk perhutanan sosial dan mana yang yang bisa digunakan tapi tidak langsung dengan penyebutan perhutanan sosial itu. Nah, itu kita akan diskusi sama-sama sehingga kemudian mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa memberikan pemahaman yang sama kepada pendamping desa sehingga ketika LPHD mengajukan ataupun juga skema perhutanan sosial yang lain mengajukan proposal kegiatan teknisnya itu tidak dicoret oleh pemerintah desa, tidak dicoret oleh pendamping desa, tidak dicoret oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, itu saja komentar saya secara umum. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu bisa tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Terima kasih.